mulai pelajaran kita hari ini dalam pelajaran penyederhanaan bentuk akar. Kamu bisa membuka buku LKS kamu di halaman yang ke-10 atau halaman 10 sambil mengikuti, atau kamu bisa menyaksikan dulu video ini, setelah itu nanti kamu bisa mengulang di halaman yang 10. Nah, kita mulai supaya menghemat waktu. Bentuk akar yang sering kita jumpai adalah akar pangkat 2, akar pangkat 3, dan seterusnya. Di SD kita sudah pernah belajar akar pangkat 2 dari 4 adalah 2, akar pangkat 2 dari 16 adalah 4, akar pangkat 2 dari 25 adalah 5, dan seterusnya. Nah, bentuk akar itu adalah akar pangkat 2 dari suatu angka yang kita tidak temukan bentuk bilangan bulat genap ataupun bilangan bulat seperti biasanya. Seperti di depan kita, akar pangkat 2 dari 50 tidak ada, karena yang ada akar pangkat 2 dari 49 dari apa? Dari 7 dikali 7 49. Sementara kalau akar 50 berapa? Kita akan bingung dari mana atau bagaimana. Waktu di kelas sebelumnya kita kemarin bentuk penyederhanaan agak berbeda karena kita menggunakan angka pendekatan. Sedangkan di pelajaran kali ini kita menyederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. Akar dari 50 itu berasal dari akar 25 dikali 2. Ini bentuk sederhananya. Yang ada akar pangkat 2-nya adalah 25. Sehingga ditarik akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Dan akar 2 itu adalah bentuk akar yang paling sederhana, sudah tidak bisa dikecilkan lagi, sehingga akar pangkat 2 dari 50 adalah 5 akar 2. Lalu bagaimana Mister kalau angka yang lain? Bisa, misalnya kita pakai akar pangkat 2 dari 18. Akar pangkat 2 dari 18 berasal dari angka 9 kali 2. 9 kali 2 18. Sama saja, kita coba pecahkan supaya lebih sederhana. Karena ada akar pangkat 2 dari 9, yaitu 3. Dan akar pangkat 2. Bentuk sederhana dari akar 18 adalah 3 akar 2. Nah, sekarang kita coba dalam bentuk penjumlahan. Penjumlahan atau pengurangan bentuk akar bagaimana? Ya, kita coba perhatikan. Misalnya angkanya yang ini tadi, misalnya akar 50 ditambah akar 18. Sebelum kita jumlahkan, kita sederhanakan dulu. Kita sudah pelajari, saya sengaja memakai angka-angka ini supaya kita bisa melihat cara menyederhanakannya sama. Setelah dalam bentuk sederhana, maka yang kita gunakan adalah angka sederhananya. 5 akar 2 dari 50 tadi. Sedangkan yang kedua adalah dari 18 tadi adalah 3 akar 2. Setelah disederhanakan dengan catatan, ingat dengan catatan, bentuk akar yang terjadi dari penyederhanaan itu dalam penjumlahan maupun pengurangan harus sama. Ingat baik-baik. Jika ini tidak sama, tidak boleh dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau ini 3, ini 5 misalnya, tidak boleh. Nah, seperti kita menjumlahkan bilangan berkoefisien seperti 2x ditambah 3x, 5x. Kalau 2x ditambah 3y itu tidak boleh. Kenapa? Karena x dan y tidak boleh dijumlahkan karena tidak sejenis. Demikian juga ini. Jadi penjumlahan dari akar 50 ditambah akar 18 adalah 5 tambah 3 8. Akar 2-nya tetap. Seperti koefisien x atau y kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Demikian dalam bentuk penjumlahan. Nah, bagaimana kalau perkalian? Perkalian atau pembagian? Perkalian atau pembagian? Khusus bilangan bentuk akar. Perhatikan.
Misalnya kita gunakan angka akar 12 kali akar 15 yang semua tidak ada bentuk akar. Nah, kalau bentuk perkalian kita boleh langsung mengalihkan 12 dikali 15, atau bentuk sederhananya seperti ini, 12 dikali 15 berapa? 1 kedua 1 8 0 dalam bentuk akar. Saya ulangi, dalam perkalian tidak sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan kita sederhanakan dulu sampai kita temukan bentuk akar paling sederhana dan sejenis, baru boleh dijumlahkan. Tetapi kalau perkalian tidak harus sejenis, karena angkanya bisa kita kalikan secara langsung. Setelah itu baru kita sederhanakan, ya. Setelah itu baru kita sederhanakan. Dari akar 12 dikali akar 15 tadi adalah akar 180. Akar 180 kita sederhanakan seperti ini tadi sampai dalam bentuk sederhana. Dari berapa? Misalnya kita pakai angka yang paling sederhana dulu biar gampang diingat. Misalnya 9 dikali 20. Kalau lebih mudah, 20 masih bisa dipecahkan lagi, tidak apa-apa. Untuk lebih sederhananya akar 9 3 keluarin dulu, sama saja. Dari 20 itu ada dari 4 kali 5, kok pakai 4 ya, ada akarnya adalah 4 ya. 3 akar dari 4 ini keluar adalah 2 akar 5. Oke, jadi ternyata akar dari 180 itu 3 kali 2 6 akar 5. Atau bisa langsung, oh 180 itu saya tahu itu dari 36 kali 5. Boleh. Kenapa? Karena akar 36 adalah 6. Bisa langsung. Kalau kita kesulitan pakai angka yang kecil-kecil dulu. Yang penting sampai bentuk paling sederhana. Demikian juga kalau pembagian. Pembagian sama seperti biasa, ya, sama seperti biasa. Angka-angka ini tinggal kita setelah itu menyederhanakan. Nah, sampai di situ nanti kita akan lanjutkan dalam video kedua. Setelah ini masih saya sambung atau Mister sambung dengan bentuk pembagian sedikit, lalu kita masuk dalam penyederhanaan bentuk akar dengan cara merasionalkan penyebutan. Masuk dalam pembagian seperti Mister janjikan tadi. Nah, bagaimana kalau pembagian? Dalam pembagian caranya sama, kita menyederhanakan terlebih dahulu. Nah, setelah kita sederhanakan, baru kita bagi. Atau bisa secara langsung seperti perkalian tadi, kita kalikan dulu baru disederhanakan. Boleh. Ini misalnya kita kerjakan secara langsung. Angka yang bukan dalam akar boleh dihitung secara langsung. Seperti ini, 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2 ya. Yang akar dengan akar kita bagikan secara langsung boleh. Akar 10 dibagi akar 5 juga ketemunya 2, tapi dia dalam bentuk akar. Jadi 6 akar 10 dibagi 3 akar 5 hasilnya adalah 2 akar 2. Bagaimana Mister kalau dengan angka yang lain? Misalnya, ada pertanyaan. Kita coba dengan angka yang besar. Misalnya. Kita coba dengan akar 108. Misalnya. Dibagi berapa? Dibagi akar yang kita gampang ingat saja, akar 27. Akar 27. Kita pakai angka-angka sederhana dulu. Kalau ada angka sebelumnya seperti ini, sama seperti tadi caranya. Bagaimana kalau tidak ada angkanya? Kita pakai dulu seperti ini. Kalau kita bagi secara langsung, angkanya besar sekali. Kita coba sederhanakan dulu. 108 adalah 36 dikali 3. 27 adalah 9 dikali 3. Oke. Setelah itu
Kita tarik akar 36, 6. Akar 3. Akar 9 adalah 3. Akar 3 ini. Setelah itu baru kita hitung seperti tadi. 6 dibagi 3, 2. Akar 3 dibagi akar 3, 1. Akar 1. Karena angka 1 tidak ditulis, tapi hasilnya adalah 2. Demikian kalau pembagian lebih sederhana, lebih mudah, karena langsung juga boleh, tapi tetap harus kita sederhanakan di hasil akhirnya nanti. Itu fungsinya kita belajar penyederhanaan bentuk akar pada awal pembelajaran. Nah, sampai di situ bagian bentuk akar, dan kita akan lanjutkan dengan merasionalkan bentuk akar. Ada merasionalkan. Merasionalkan bentuk akar. Apa tuh merasionalkan bentuk akar? Karena di dalam bentuk akar itu ada yang bentuknya pecahan seperti 2 per akar 5. Nah, kalau bentuk seperti ini kita harus rasionalkan atau disederhanakan dengan cara merasionalkan penyebutnya dulu. Caranya, angka ini tetap 2 akar 5 kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya yaitu akar 5 per akar 5. Jadi seperti perkalian pecahan waktu kita belajar di kelas 4 SD dan seterusnya. Pecahan itu kalau di pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Itu disebut dengan pecahan sejenis atau senilai. Untuk menyederhanakan juga begitu. Kalau kita pecahan itu pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar, penyebutnya yang kita gunakan yaitu akar 5, kita kalikan juga semua dengan akar 5 supaya bentuk sederhana dari penyebutnya nanti terselesaikan. Jadi 2 dikali akar 5 adalah 2 akar 5. Lihat, angka sejenis bentuk akar kalau dikalikan maka akarnya hilang. Misalnya ini akar 5 dikali akar 5, jawabannya 5. Hilang akarnya. Kenapa? Kalau kita kalikan langsung seperti tadi atau pelajaran sebelumnya, 5 dikali 5 25. Akar 25 kan 5. Kalau angka yang lain, akar 3 dikali akar 3, jawabannya 3. Akar 9 dikali akar 9, 9 dan seterusnya. Nah, setelah itu ada bentuk penyebut yang paling sederhana. Jadi 2 per atau bagi atau per akar 5 bentuk sederhananya adalah 2 per 5 akar 5. Itu kalau bentuk pecahan, satu pecahan. Tapi sering kita jumpai seperti di pelajaran kita mulai dari halaman 10, 11 dan seterusnya itu, sebelum ada latihan soal di sana ada merasionalkan bentuk akar, ada dia menggunakan angka 2 per akar 5 ditambah akar 3. Kalau yang seperti ini sama seperti tadi, 2 per akar 5 tambah akar 3 dikali. Lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah akar 5 plus akar 3. Kita gunakan untuk merasionalkan, tetapi kalau bentuk penyebelahan di sini jadi berubah seperti ini. Akar 5 yang ini positif, ini jadi negatif. Akar 3, demikian juga penyebutnya akar 5 negatif akar 3. Nah, lalu kita kalikan 2 dikali, kita kurungkan aja dulu, akar 5 negatif akar 3. Jadi ini dikalikan ini semua ya, per. Nah,
Fungsinya merasionalkan penyebut bentuk akar itu supaya kita lebih mudah dan lebih cepat. Teorinya akar 5 kali akar 5, akar 5 kali negatif akar 3, demikian seterusnya. Tetapi karena kita sudah buat dalam bentuk positif negatif, kita hanya mengalihkan angka depan dan angka belakang. Seperti ini. Akar 5 dikali akar 5, 5. Positif dikali negatif, negatif. Akar 3 dikali akar 3, 3. Lebih cepat penyelesaiannya. Lalu 2 akar 5 negatif akar 3 per 2. Perhatikan, angka yang tidak di dalam bentuk akar ada pembilangnya 2, penyebutnya 2. Jadi angka ini dapat kita bagikan 2 dibagi 2, 1 atau habis. Maka hasil akhir dari paling sederhana setelah kita rasionalkan penyebutnya adalah 5 atau akar 5 negatif akar 3. Demikian. Bisa dicoba dalam bentuk soal-soal yang lain atau bentuk-bentuk akar yang lain yang kita akan jumpai nanti di dalam soal-soal uji kompetensi yang akan Mister kirim untuk kamu semua. Sukses, mantap, semangat kita.